Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Husaini dari Prodi Informatika Universitas Siberasia dengan nomor NIM 2104 01010173. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dari tugas ICT Literasi untuk membuat opini dengan tema menghadapi gempuran kemajuan teknologi. Seperti yang kita tahu, saat ini kita telah berada di dunia yang terbuka, yang mana setiap hal punya kesempatan yang sama untuk mencapai target yang diinginkan. Hal ini dimungkinkan karena adanya teknologi. Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat, dan tentu hal tersebut tak dapat kita hindari, sehingga mengharuskan kita untuk memaksimalkan potensi diri agar tidak tergerus dengan kemajuan teknologi. Namun, kita akan menjadi manusia yang mampu memanfaatkan dan mengendalikan keberadaan teknologi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia pada tahun 2022 mencapai 210 juta. Hal ini mengalami peningkatan sebanyak 35 juta dari tahun sebelumnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah semua orang yang mengakses internet itu memiliki wawasan yang memadai tentang internet itu sendiri. Wawasan di sini tidak hanya tentang pengetahuan akan cara mengoperasikan perangkat teknologi, namun juga perlu pemahaman yang menyeluruh mengenai dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan dari teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi perlahan namun pasti membuat perubahan perilaku terhadap perilaku manusia, baik dalam hal berinteraksi antar sesama maupun dalam pengambilan keputusan. Misalnya untuk bersosialisasi dengan sanak saudara, untuk berinteraksi, tak perlu lagi harus bertatap muka secara langsung. Hal ini bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan gadget. Begitu pula dengan pengambilan keputusan. Kita bisa mengambil keputusan dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya jika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa menggali informasi tentang masalah yang kita hadapi itu di internet, sehingga mendapatkan sudut pandang yang lebih luas terhadap masalah yang dihadapi, sehingga tidak salah dalam mengambil langkah penanganannya. Dan dalam bidang pendidikan, kemajuan teknologi itu memungkinkan kita untuk mengenyam pendidikan tanpa mesti mendatangi langsung lembaga pendidikannya. Kita dapat menimba ilmu via online seperti yang Unsia lakukan saat ini. Kemajuan teknologi juga itu membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Ada banyak orang atau kelompok yang memanfaatkan teknologi itu untuk keuntungan diri mereka sendiri atau kelompok mereka dengan mengorbankan orang lain. Misalnya, ya, kini marak sekali terjadi penipuan online. Baru-baru kita mendengar kabar tentang peretasan data pribadi, bahkan peperangan dengan mengandalkan kemajuan teknologi. Hal ini karena teknologi sekarang itu makin murah dan mudah. Dulu internet hanya bisa diakses oleh orang-orang di kota besar, namun sekarang bisa diakses pula hingga di pelosok-pelosok desa. Gadget yang dulunya hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas, kini masyarakat ekonomi bawah pun banyak yang memiliki gadget. Yang dulunya gadget hanya bisa dimiliki atau dioperasikan oleh orang dewasa, kini gadget itu bisa dimiliki atau minimal dioperasikan oleh anak-anak. Yang ironisnya banyak yang luput dari pengawasan orang tua. Nah, dengan akses informasi yang semakin mudah, eh, informasi yang diperoleh, jika informasi yang diperoleh itu adalah informasi yang berbobot atau bernilai positif, dan yang menerimanya mampu menyalurkan informasi tersebut ke hal-hal yang positif pula, tentu hal ini akan membawa kebermanfaatan dari keberadaan kemajuan teknologi informasi. Namun sebaliknya, jika informasi yang diterima itu adalah informasi yang tidak jelas kebenarannya, atau bahkan informasi yang mengarah kepada perpecahan, dan bahkan yang lebih parah adalah yang menerima tidak memiliki wawasan untuk membedakan mana suatu yang positif atau negatif, atau bahkan memang sengaja ingin mempergunakan informasi yang diperoleh itu untuk hal-hal yang negatif. Tentu hal ini tidak sesuai dengan etika penggunaan teknologi informasi dan juga sebagaimana asal-usul teknologi itu diciptakan. Begitu juga dengan sektor lain, misalnya dalam bidang keamanan. Saat ini negara-negara maju itu banyak yang saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan persenjataan. Hal ini
tentu harus berada dalam suatu sistem kontrol yang ketat, karena sungguh amat berbahaya bagi keberlangsungan dan keamanan serta kestabilan dunia. Misalnya di Amerika Serikat, menurut World Population Review tercatat ada sebanyak 120 juta senjata api per 100 populasi pada tahun 2022. Nah, dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa setiap orang itu setiap orang ada yang memiliki senjata api lebih dari satu buah. Dan melansir dari Institute for Health Metric and Evaluation atau IHME, tingkat penembakan massal dari yang tercatat di Amerika Serikat itu sebesar 4,12 dari 100 ribu populasi. Nah, penggunaan teknologi itu memang kebebasan untuk kita semua, namun alangkah bijaknya bahwa kebebasan yang kita dapatkan itu dibatasi pula oleh kebebasan yang hendaknya didapatkan oleh orang lain. Seyogyanya tidak merugikan atau tidak membuat nyaman orang lain dari penyalahgunaan teknologi yang kita lakukan. Demikian presentasi dari ICT literasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.